Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel saya, yaitu channel Agan Andi. Sebelum itu, saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu baik dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini, saya akan berbagi tips kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya supaya Facebook Marketplace kita ini aman ya, dan juga tidak rentan terblokir ya. Nah, buat teman-teman yang berjualan di Facebook Marketplace ya, pasti menginginkan ya Facebook Marketplace kita itu aman ya. Jadi sehingga kita bisa tetap berjualan di Facebook Marketplace ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, silakan buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru saja bergabung di channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya, sehingga kita bisa berbagi informasi-informasi yang bermanfaat lainnya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Cekidot. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya tips-tips ya bagaimana caranya supaya Facebook Marketplace kita ini aman ya, tidak rentan terblokir ya. Jadi di Facebook Marketplace ini ya, jadi ada kebijakan aturan ya buat para penjual supaya Facebook kita ini atau kita itu bisa berjualan di Facebook Marketplace dengan aman ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita hindari, yaitu karena di Facebook Marketplace itu ada beberapa barang ya yang tidak boleh dijual di Facebook Marketplace ya. Nah, ini kalau bisa kita hindari ya berjualan barang-barang yang ditolak atau yang tidak diterima oleh Facebook Marketplace ya. Supaya apa? Supaya Facebook kita ini aman ya. Produk kita tidak rentan terblokir dan juga akun Facebook kita juga tidak rawan diblokir juga ya. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Apa saja yang tidak boleh dijual di Facebook Marketplace ya. Jadi yang pertama, Facebook Marketplace itu tidak menerima atau penjual itu tidak boleh berjualan barang yang bukan nyata ya. Nah, artinya apa? Jadi semua barang yang tidak memiliki wujud ya, ini tidak boleh dijual di Facebook Marketplace ya. Misalkan kayak postingan berita kehilangan, nah ini juga nggak bisa dijual ya. Ini masuk dalam bukan barang nyata. Nah, yang kedua yaitu berupa jasa ya. Jadi Facebook Marketplace ini tidak menerima berjualan jasa. Misalkan contohnya ya, jasa membersihkan rumah atau jasa yang lainnya ya, ini tidak diperbolehkan dijual di Facebook Marketplace ya. Yang ketiga, deskripsi dan foto tidak sesuai. Jadi usahakan teman-teman yang jualan di Facebook Marketplace ya, ketika posting produk ya, usahakan antara foto dan deskripsinya ini juga menjelaskan tentang produknya, tentang fotonya. Jadi nggak boleh deskripsinya ini tidak boleh tidak sesuai dengan foto yang dijual atau barang yang dijual. Ini termasuk yang dilarang oleh pihak Facebook Marketplace ya. Yang keempat, kita tidak diperbolehkan ya, atau penjual tidak diperbolehkan untuk berjualan binatang ya. Jadi semua binatang tidak boleh dijual di Facebook. Nah, ini karena alasan pihak Facebook itu kenapa kok tidak menerima orang berjualan binatang di Facebook Marketplace, karena akhir-akhir ini banyak orang yang berjualan binatang yang dilindungi ya. Jadi sehingga pihak Facebook Marketplace itu mengambil kebijakan ya, tidak boleh berjualan binatang di Facebook Marketplace ya. Yang kelima, barang yang nggak boleh dijual di Facebook Marketplace itu ya, miras ya, minuman keras atau minuman yang berbau alkohol dan juga senjata api dan senjata tajam ya. Nah, ini juga nggak boleh diperjualbelikan di Facebook Marketplace ya. Jadi kalau kita ingin berjualan di Facebook Marketplace supaya aman, entah itu produk kita, entah itu akun kita, jadi kita usahakan berjualan produk-produk yang tidak dilarang oleh pihak Facebook ya. Yang keenam ya, jadi barang yang ditolak itu
barang yang berupa produk kesehatan atau juga produk dewasa. Nah, ini juga masuk kategori yang dilarang oleh pihak Facebook ya. Nah, pertanyaannya misalkan gini, mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, banyak orang-orang yang berjualan produk dewasa atau produk kesehatan. Nah, ini kenapa kok bisa dijual di Facebook Marketplace ya? Memang ada caranya, teman-teman ya. Bagaimana caranya supaya kita itu misalkan teman-teman punya produk kesehatan, punya produk dewasa, supaya bisa diterima oleh pihak Facebook. Nah, ini ada caranya. Nah, ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya, jadi silakan teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas tentang bagaimana berjualan produk-produk dewasa atau produk-produk kesehatan bisa diterima oleh pihak Facebook ya. Tapi sebenarnya produk ini ya, produk kesehatan, produk dewasa ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Tapi ada caranya supaya bisa bisa lolos ya, bisa diterima. Cuman kalau memang teman-teman pingin aman ya, pingin teman akun Facebook Marketplace pingin aman, ya hindari produk-produk yang dilarang ya. Kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur berjualan produk kesehatan, produk dewasa, ya silakan teman-teman bisa lihat caranya bagaimana cara berjualan produk dewasa atau produk kesehatan supaya bisa diterima ya. Bisa cek di video saya sebelumnya. Selanjutnya, nah, lalu apakah kita berjualan produk-produk yang masuk atau yang di luar yang tidak dilarang ya, misalkan kita berjualan produk tas ya, atau fashion atau baju misalkan. Nah, apakah bisa dipastikan Facebook kita itu bisa aman ya, atau Facebook Marketplace kita itu bisa aman tidak diblokir ya? Nah, belum tentu teman-teman ya. Meskipun kita berjualan misalkan seperti tas ya atau fashion baju, belum tentu Facebook Marketplace kita ini aman dari blokir ya. Karena apa? Karena Facebook itu di samping memblokir produknya, ya kan, Facebook juga bisa memblokir akun Facebook Marketplace-nya. Jadi kita tidak punya akses untuk masuk ke Facebook Marketplace ya. Dan juga Facebook ini akan memblokir obrolan kita atau chatnya. Jadi kita nggak bisa membalas pesan ya. Ini 3 macam ya yang diblokir oleh pihak Facebook ya. Nah, jadi belum tentu ketika kita berjualan selain produk-produk yang dilarang, yang saya sebutkan tadi contohnya, misalkan kayak tas, kayak baju, dan yang lain sebagainya yang di luar produk-produk yang dilarang, belum tentu aman Facebook Marketplace kita ya. Karena apa? Karena Facebook itu juga melihat aktivitas kita ya. Jadi bukan hanya melihat produk apa yang kita jual, tapi juga Facebook itu melihat aktivitas kita. Misalkan aktivitas posting kita, posting produk kita. Misalkan kita berjualan baju, kalau postingan kita posting produk itu misalkan 1 hari 5 kali postingan, dan itu secara berurutan, ya kan? 1 posting, ya, habis itu posting lagi sampai 5 kali. Nah, ini juga rentan terblokir Facebook Marketplace kita. Meskipun yang kita jual itu berupa barang, baju atau tas misalkan, yang itu nggak dilarang. Tapi aktivitas kita yang dilarang. Karena apa? Karena Facebook itu melihat aktivitas yang mencurigakan. Dan ini dianggap spam oleh pihak Facebook, ya kan? Nah, cuman kadang itu kita dilema teman-teman ya. Ketika kita posting satu produk ya atau satu postingan, kemungkinan besar yang melihat produk kita itu sedikit, bahkan chat yang masuk tidak ada. Nah, makanya ketika kita berjualan di Facebook Marketplace, kita pasti posting produk itu pasti banyak ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu caranya bagaimana posting produk lebih dari satu atau tiap hari kita posting produk yang sama supaya aman, supaya tidak aktivitas kita tidak dilihat mencurigakan. Kita usahakan posting itu misalkan 1 hari 3 kali ya. Dan ini jangan berurutan. Kalau kita 5 kali dan berurutan, kemungkinan besar Facebook Marketplace kita ini akan diblokir. Karena ini pengalaman saya, waktu itu pernah saya itu posting 5 produk ya atau 5 postingan secara berurutan. Habis posting 1, posting 2 sampai ke 5. Nah, nggak butuh waktu lama Facebook Marketplace saya diblokir oleh pihak Facebook. Nah, makanya
Untuk menghindari supaya Facebook kita ini tetap aman, supaya kita tetap bisa berjualan di Facebook Marketplace, usahakan teman-teman kalau posting produk ya, meskipun produk itu berupa baju atau tas, atau maksudnya produk yang nggak dilarang, usahakan untuk posting ini juga tidak terlalu banyak ya, atau tidak berurutan. Ya, kalau bisa ya 3 kali dalam 1 hari, dan itu juga harus dibagi waktunya, jangan secara berurutan. Misalkan pagi satu, siang satu, malam satu. Nah, ini kemungkinan besar Facebook kita ini aman ya. Nah, Facebook itu juga melihat aktivitas chat kita teman-teman ya. Kadang kita itu juga bingung ya. Kita pinginnya ketika kita posting produk, kita jualan produk, ya pinginnya pasti banyak chat yang masuk, banyak orang yang tanya. Saya pernah 1 hari, tiap hari itu lebih dari 50 chat yang masuk ya, yang pertanyaannya sama karena di Facebook Marketplace itu di obrolannya itu ada chat otomatis ya. Ada pertanyaan otomatis. Jadi orang itu tinggal pencet kalimatnya sama. Apakah barang ini masih ada? Otomatis jawabnya kita juga sama. Nah, kalau jawabnya kita ini secara berlebihan, ya kan, secara berlebihan, secara berurutan, apalagi yang chat yang masuk yang banyak. Nah, ini aktivitas ini dilihat oleh Facebook ini mencurigakan, ya. Jadi kita ini dianggap spam aktivitas kita ini, sama dengan posting yang banyak, yang apa namanya, posting yang produk yang banyak, yang sama dalam berurutan, ini juga dilihat sebagai spam, ya kan? Rentannya, efeknya bisa Facebook Marketplace kita ini bisa diblokir. Kalau yang obrolannya bisa obrolan kita yang diblokir, ya. Jadi kita nggak bisa kirim pesan atau kita nggak bisa balas chat, ya. Nah, solusinya bagaimana ketika kita atau Facebook Marketplace kita atau chat kita, obrolan kita atau Facebook Marketplace kita ini sudah terlanjur diblokir? Ya, jalan satu-satunya ya kita harus mengajukan masalah ya, atau ajukan banding ke pihak Facebook Marketplace ya. Nah, apakah kita sementara nggak bisa jualan? Iya, kita sementara nggak bisa jualan karena kita nggak bisa masuk ke Facebook Marketplace. Jadi akses kita itu ditutup oleh sama Facebook ya. Jadi kita sementara nggak bisa berjualan. Jadi sementara kita ajukan banding dulu ke pihak Facebook ya. Jadi di situ ada form untuk pengajuan masalah. Jadi silakan teman-teman, untuk caranya ini pernah saya bahas di video sebelumnya ketika chat obrolan kita itu diblokir atau akun Facebook Marketplace kita ini juga diblokir. Ada di video saya sebelumnya. Jadi silakan teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya. Untuk cara mengajukan masalah atau mengajukan banding ketika chat kita diblokir atau akun Facebook kita diblokir oleh pihak Facebook ya. Jadi intinya ketika teman-teman berjualan di Facebook Marketplace, usahakan ya pilih cara yang aman supaya kita juga nyaman berjualan di Facebook Marketplace, tidak mengalami Facebook Marketplace kita ini diblokir ya. Jadi yang tadi itu usahakan kalau jualan ya jualan produk yang tidak dilarang. Ya, kalau sudah terlanjur produk yang dilarang, misalkan kayak kesehatan, produk kesehatan atau produk dewasa, ya teman-teman harus tahu caranya, bagaimana cara berjualan produk-produk itu ya. Bisa lihat di video saya sebelumnya juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti video ini, yang sudah tonton video ini, dan yang belum subscribe atau yang baru saja bergabung ya. Silakan teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, ini gratis ya teman-teman ya, supaya kita bisa berbagi informasi-informasi yang bermanfaat lainnya pada teman-teman semuanya ya. Dan jika informasi ini bermanfaat, silakan bisa share video ini kepada teman-teman yang lain supaya informasi ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain juga ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.